Video ini dibuat untuk orang yang ingin merakit PC dengan cara mencicil. Jadi, buat kalian yang ingin merakit PC dengan cara mencicil, simak terus video ini sampai habis. Halo, nama gua Black. Dan pada saat kalian mau rakit PC itu, hal yang pertama itu yang kalian harus beli itu, kalau menurut gua pribadi itu power supply, guys. Menurut gua kalau power supply itu kan kayak jantungnya dalam komputer gitu. Jadi, seminim-minimnya kalau lu mau nyicil rakit PC 80 plus gold, guys. Power supply yang 80 plus gold gitu. Yang berapa watt ya tergantung lu sih. Kalau lu mau pakai yang prosesor sama VGA-nya yang bagus-bagus ya lu hitungnya paling 600 watt atau 700 watt sih. Pokoknya saran gua seminim-minimnya 80 plus gold sih. Kalau yang titanium ya bagus, tapi ya saran gue ya gold aja lah, nggak usah titanium segala sih kalau buat yang gimana-gimana banget. Yang kedua itu buat gua tuh motherboard, guys. Motherboard ini baru nih, jadi lu bisa tentuin ntar buat beli prosesornya sama RAM-nya mau pakai yang DDR berapa, guys, gitu. Jadi kalau gue yakin sih lu orang pasti pada pakai yang beli DDR4 sih, gue yakin banget sih. Kalau lu orang pada mau beli yang DDR3 kayaknya sekarang udah nggak worth it lagi ya, guys. Buat main game berat, apalagi main game AAA gitu kan, udah kayak GTA 5, game open beta, open world gitu udah kayaknya nggak mungkin dah. Apalagi lu kalau mau jadi kompetitif e-sport gitu-gitu kayaknya mendingan lu beli motherboard yang DDR4 yang kalau Ryzen itu saran gua yang X570 udah nggak bisa, ya udah nggak bisa bohong lagi. Tapi dari segi harga yang termurah nih Galax 1,9, tapi menurut gua Galax itu kurang bagus karena udah pernah direview sama GapTech ID. Is not good enough, guys. Masih kurang bagus, bagusan B450 Astrok Legend Steel sih. Jadi kalau saran gua tetap kalau lu mau nyicil ya X570. Kalau gue sih tetap kalau gue sih ambil Astrok sih, guys, kalau motherboard ya, karena harganya terjangkau buat gue. Kalau buat Intel tetap gue pilih Astrok yang budget yang mana ya gue ya. Ini nggak ada Astrok, coy. Ini bener nggak ada Astrok ya? 3 hours later. Oh bego, LGA 775 dasar moron. LGA 1151, guys. Jadi di sini tuh gue oke kan Astrok. Di sini gue bakal ngambil sih yang versi Z sih, guys, biar bisa di overclock. Paling gue ambil Astrok yang Z berapa ya? Yang ini sih paling sih yang Z270 Extreme 4 sih. Astrok ASZ Z2410. Yang ini sih paling, guys. Ini kan ya Astrok Z270 Extreme 4 ya, 270, bro. Paling yang ini sih, guys, kalau buat gue pribadi sih, guys. Ya bisa Intel i5, bisa support Intel i7 sama Intel i5. Jadi lu juga kalau mau beli motherboard lu harus lihat dulu, lu cari dulu di Google, di internet gitu spesifikasi yang dukung buat prosesornya apa aja, guys. Jadi ntar lu bisa tahu gitu. Ntar lu udah beli misal motherboard yang Astrok nih, misal lu tiba-tiba lu beli prosesornya yang nggak support sama dia punya motherboard, ya rugi besar lu, guys. Jadi saran gua tuh lu baca dulu mau beli motherboard apa lagi, mau beli motherboardnya lu baca dulu bener-bener, guys, baru lu tentuin. Yang ketiga nih baru lu tentuin lu mau beli prosesor apa sama VGA apa, guys. Kalau saran gue ya, kalau dulu kan tahun berapa tuh ya, kata si kios komputer kan minimal 4 core 4 thread ya. Kalau menurut gue kayak sekarang ya 6 core deh udah susah, guys. Kalau udah kisaran ini, guys, saran gue lu bisa pakai Intel Core i5 6400, guys. Intel Core i5 6400. Bentar, Intel Core mana nih? Ya, Intel Core i5 6400 juga. Ini udah oke. Ya di sini udah 4 core 4 thread sih, tapi gua oke, kita coba cari lagi. Ternyata Intel mahal ya, Intel Core i5 9000. Tadi karena kalau gua pakai motherboard yang Z, otomatis kalau Intel gua bakal pakai prosesor yang belakangnya ada huruf K, guys. Jadi biar bisa di overclock. Kalau lu beli yang K tapi nggak pakai yang Z, useless banget gitu. Jadi untuk motherboard Intel tuh
Prosesornya misal kayak i5 9600K, berarti motherboardnya, atau Intel Core i5 7600K, berarti motherboardnya lo misal ASRock Z10 ada Z-nya gitu, biar bisa di overclock guys. Jadi gitu. Kalau AMD Ryzen mah semuanya kan udah bebas guys, udah di unlock semua itu, bebas overclocking. Untuk Intel itu juga prosesor lo bisa baca sendiri guys. Ini untuk Intel yang 6 core 12 thread yang mana gitu. Kalau saran gue untuk AMD Ryzen, karena gue juga lebih pakem AMD Ryzen, jadi gue saranin buat AMD Ryzen 2600 aja guys. Dia udah 6 core 12 thread, gak yang ini atau yang X. Kalau ini kan bedanya cuma beda 90.000 100.000, jadi saran gue lebih bisa ambil yang 2600X. Untuk Intel gue bakal coba cari dulu yang harganya juga rada terjangkau. LGA 1151, my bad. Masa nggak ada tadi? Intel Core i7 6700 tuh berapa duit ya? Intel Core i7, lagi. Intel Core i7 6700 yang K ya guys. Harganya di sini oh enggak, ini enggak. Ini 6700 biasa, berarti enggak. Kalau yang K itu perlu di overclock guys. Kalau yang nggak ada K-nya nggak bisa di overclock, itu udah lock. Dia udah 4 core 8 thread guys. Ini emang Intel emang harganya mahal sih guys. Jadi saran gue ya, kalau lu mau beli Intel, nabungnya harus lebih banyak. Tapi emang kalau setahu gue, menurut gue Intel itu buat single core kenceng guys. Jadi lu buat main game FPS-nya nggak bakal kecewa lah lu pakai Intel. Tapi dari segi harga emang gue akuin AMD is the best price sih. Jadi kalau lu orang pada mau nyicil rakit PC, saran gue itu AMD. Apalagi budget lu ngepas. Tapi kalau lu hati lu pengennya Intel, ya lu nabung lebih banyak lah. Tapi emang Intel juga dari single core-nya lebih cepet sih. Tapi udah kalah ya kemarin ya Pak sama 5950X ya, itu ya Intel Core i9 atau apa gitu, gue lupa tuh. Sama yang ini guys, udah kalah dia guys. Dia yang paling cepet nih sekarang buat AM4 nih. Habis itu yang pertama power supply, yang kedua motherboard, yang ketiga tuh CPU dan VGA. VGA-nya lupa gue bahas nih. Untuk VGA-nya sendiri kan, lu misal mau pakai apa dulu guys? Kalau saran gue, lu buka yang namanya website mana ya? Best graphic card ranking, best graphic card gitu, sesuai sama lu punya budget guys. Bentar. Ayo udah. Kalau ini kan RTX 3090 ini peringkat 1. Ini aja harganya udah nggak masuk, udah nggak ngotak harganya bro. 3090 itu harganya udah paling mahal. Ini paling murahnya aja 26 juta gitu. Jadi saran gua kayaknya nggak worth it buat lu nyicil rakit PC gitu. Ini mah bener-bener mending buat yang sultan yang udah punya duit banyak gitu. Karena gue juga tipikal yang nyicil rakit dulu juga, sampai sekarang juga masih nyicil. Tapi gue lebih senang ngumpulin duitnya kayak ngumpul semua baru gue beli, kalau gue begitu. Jadi kalau saran gue VGA itu lu baca rankingnya dulu. Misal yang ini nih, yang ini sama ini harganya beda tipis nih, tapi yang ini harganya lebih murah, ya lu ambil yang ini gitu. RTX 2080 sama RX 5700, gue udah tahu nih harganya. RTX 2080 yang paling murahnya berapa? 8,6, 57.700, 5 juta udah beda 3 juta. Lu bisa ambil yang 5.700. Atau mungkin ini gas core cuma beda dikit 200. Atau mungkin lu mau lihat lagi yang di atasnya nih, 5700 XT sama 5700 XT sama 2070 guys. Ini kan lihat dari sini aja udah ketahuan. Padahal dia AMD Radeon 5700 ini lebih bagus daripada RTX 2070, tapi dari segi harga 5700 lebih bagus. Berarti gak usah neko-neko lagi. 5700 XT ya guys. Ini kan 5700 biasa, ini yang XT 6,3 paling murah guys. Kalau yang 2070 nah kan harganya nggak beda jauh kan guys. Ini 6,5 yang paling murahnya, yang tadi 5700 XT 6,7 ya termurah ya. Harganya jadi nggak bakal beda jauh gitu guys. Tadi saran gua lu harus baca di website benchmark ini sih. Gua bakal kasih linknya di deskripsi ya guys ya. Habis itu beli RAM. Kalau RAM kan lu udah tahu motherboard tuh DDR4 atau DDR3, lu tinggal tentuin RAM lu mau yang 8GB atau 16GB.
Kalau buat gua pribadi, kalau zaman dulu berapa tahun lalu, 2 tahun lalu mungkin orang pada bilang 8 GB tuh minimal. Kalau sekarang ya 12 GB sih guys yang minimal sih guys. Menurut gua 12 GB, 16 GB sih sekarang ya. Tapi 8 GB it's very fine juga sih. 8 GB juga bisa aja. 8 GB dual channel bisa lah. Tapi jangan single channel, bakal beda banget rasanya single channel sama dual channel. Kayak gitu aja sih 8. Tapi saran gue tetap 16 GB. Lu tinggal tentuin motherboard DDR4 berarti RAM lu yang DDR4. Kalau motherboard DDR3 ya berarti DDR3 gitu. Habis itu yang pertama power supply, yang kedua MOBO, yang ketiga itu prosesor sama VGA. Jadi bisa prosesor duluan atau VGA duluan. Yang keempat itu RAM, yang kelima itu hard disk. Lu butuh penyimpanan yang besar atau enggak, hard disk atau SSD atau gimana, atau lu nggak mau pakai hard disk, tinggal SSD atau SSD M.2 SATA. Jadi saran gua yang penting SSD sih guys. Jadi lu bisa pakai SSD buat bootingnya, habis itu hard disk buat penyimpanannya. Atau tapi emang kalau lu buka game loadingnya pasti rada lama guys kalau hard disk. Tapi kalau saran gua pribadi, mending lu sabar pakai, udah gak usah pakai hard disk lagi guys. Jadi full pakai SSD. Yang bootingnya SSD M.2 SATA, yang buat nyimpannya tuh yang SSD SATA 3 guys, yang biasa aja. Itu lu buka game GTA 5 apapun tuh loadingnya bakal cepet banget. Gue udah pernah cobain di komputer temen gue yang pakai SSD guys. Kok gue kan masih pakai hard disk ya, jauh banget beda loadingnya gitu. Padahal gamenya sama tapi dari segi loading tuh udah beda jauh banget. Yang terakhir itu yang keenam itu lu tinggal beli casingnya doang sih guys. Itu buat casingnya doang sih. Ya gitu sih, tinggal casingnya doang. Casing mah nggak usah yang bagus-bagus atau gimana juga sih kalau gue pribadi, tapi yang bagus yang mahal juga worth it sih. Dia kan ada apa ya, airflow-nya, ada outflow-nya segala macam sih. Tapi kalau lu pentingin looking, lu pentingin penampilan ya casing pasti mahal sih. Kalau saran gue ya tetap Cooler Master kalau buat casing ya. Itu gue udah jatuh hati banget sih kalau casing sama Cooler Master. Jadi ya kesimpulannya ya, lu kalau lu mau nyicil rakit PC ya, yang pertama power supply minimal 80 volt, yang kedua motherboardnya lu tentuin mau DDR4, DDR3, mau saran gua brandnya tuh Asus, MSI, Gigabyte sama Astro. 3 prosesor itu minimal 6 core lah, 6 thread atau 6, pokoknya masih 6 core lah, 6 core 6 thread lah. VGA-nya saran gua yang kisaran budgetnya berapa ya, 5 sampai 6 jutaan lah untuk VGA untuk sekarang ya. Untuk yang supaya lu kedepannya nggak usah pusing, jadi kalau ada game yang baru keluar yang berat, komputer lu masih kuat gitu. Yang keempat RAM itu saran gua 16 GB, tapi 8 GB juga fine aja, tapi dual channel 4x4 4x2. Habis itu lu yang kelima itu lu bisa pakai hard disk sama SSD buat booting, hard disknya buat nyimpen. Kalau nggak mau SSD aja dua-duanya, SSD M.2 sama SSD SATA 3. Yang M.2 buat booting aja, yang SSD SATA 3 itu buat lu nyimpen data. Yang terakhir tinggal casing lu tinggal tentuin lu mau casing lu bagus atau gimana, suka-suka lu gitu. Jadi kesimpulannya kayak gitu aja guys. Sekarang gue udahin dulu videonya. Thank you yang udah nonton sampai habis. Tech with Black for a better technology. Thank you semua.